I will come back to you! Damn. Keaton there. Halo sahabat dan spoiler, kembali kita membahas sebuah alur film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film berjudul Emancipation tahun 2022. Film ini berkisah sejarah nyata di Amerika, tentang perbudakan yang terjadi pada masa itu. Seorang pemuda dengan tokoh utama yaitu Peter, yang dibintangi oleh Will Smith, berupaya melawan penindasan dan perbudakan, dengan perlawanan yang tidak mudah ia lakukan dari kebengisan para penjajah. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum masuk kepada alur film, tidak bosan-bosan Mimin untuk mengingatkan, agar bantu subscribe, like dan komen video ini. Agar Mimin tetap semangat membuat alur film selanjutnya. Oke, you guys can. Scene diawali dengan narasi yang menjelaskan pada tanggal 1 Januari tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa perbudakan secara resmi telah dihapus di Amerika, namun di beberapa daerah terpencil 350.000 kaum kulit hitam masih saja diperbudak. Kemudian layar mengarah ke daerah Louisiana bagian negara Amerika Serikat, daerah perhutanan dan perkebunan yang terdiri dari ratusan orang kulit hitam yang diperbudak di sebuah perkebunan kapas milik seorang kulit putih bernama John Lyon. Tidak ada pilihan untuk seorang budak, bekerja menuruti tuannya atau mati tanpa kebebasan. Salah satu budak bernama Peter harus merelakan dirinya berpisah dengan keluarganya karena telah dijual kepada pemerintah untuk melakukan kerja paksa, sehingga kesedihan di sore itu menyelimuti keluarga Peter. Tidak lama kemudian datanglah seorang petugas kulit putih untuk membawa Peter. Dengan kasar para petugas tersebut menyeret Peter keluar dari rumah, sehingga membuat anak dan istri Peter histeris ketakutan. Peter yang berusaha berontak pun tak bisa berbuat apa-apa, saat keluarganya diancam untuk dibunuh. Tak ada jalan lain, Peter harus menuruti perintahnya agar keluarganya selamat. I would walk. Dengan rasa sedih dan hancur berpisah dengan anak dan istrinya, Peter pun dibawa pergi bersama kereta kerangkeng untuk melakukan kerja paksa. Tak ada pilihan lain, hanya bisa pasrah dan bersabar. Sekeras apapun hidup, Peter hanya bisa menyimpan kekuatan harapannya untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Perjalanan menjauh. Kereta pun mulai melewati lembah kematian. Sesampai di depan camp, tangan dan leher mereka pun dirantai sambil menundukkan kepalanya. Di sana Peter melihat perlakuan para budak layaknya hewan peliharaan, yang harus menuruti tuannya. Namun Peter tidak gentar dan takut sedikit pun, ia hanya perlu bersabar, dan sedikit mengikuti alur dan menunggu momen merebut kembali harga dirinya. Tepat di hari itu, Peter melihat di sekelilingnya, ternyata para budak dipaksa mengerjakan proyek rel kereta api, dan terlihat di sekeliling camp dijaga ketat kaum kulit putih dengan bersenjata lengkap. Sikap Peter yang menunjukkan tidak punya rasa takut, membuat para petugas selalu memperhatikan gerak-gerik Peter. Saat ketika Peter bekerja membawa sebuah kayu, bersama seorang budak lainnya, bernama Gordon, tiba-tiba Gordon jatuh karena kelelahan. Saat ketika para penjaga menyiksa Gordon, disinilah kita melihat kepedulian Peter terhadap temannya, sehingga membuat kesal petugas terhadap Peter yang bertindak tanpa perintah. Saat Howard, salah satu petugas, ingin menembak mati Peter, karena kesal dengan sikap yang melawan, beruntung hal itu teralihkan dengan kejadian seorang budak yang berusaha kabur dan diseret oleh Vassell dengan kuda. Ini dia Vassell, seorang petugas yang sangat kejam, dan selalu berhasil menangkap para budak yang hendak kabur, bahkan tak segan-segan untuk membunuhnya. Seorang budak bernama John, menjadi bukti kebengisan Vassell dengan menyiksanya di depan para budak dan disaksikan sendiri oleh Peter.
Di malam harinya setelah John disiksa, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan bersama rekan-rekan budak lainnya, dalam keadaan dirantai dan penuh luka. Melihat hal itu pun para budak sangat ketakutan, tidak halnya dengan Peter, ia memberikan kekuatan agar tetap yakin percaya Tuhan yang akan menolongnya dalam kesulitan apapun. John yang mendengar ucapan Peter, membuatnya marah dan berkata, tentang keputusasaannya yang menimpa dirinya dan tak ada yang menolongnya sama sekali. Namun Peter, lagi-lagi menguatkan para budak yang ada di situ untuk tetap yakin akan pertolongan Tuhan selalu ada pada orang-orang yang percaya, dan tetap berdoa. That to him. God is with I will pray for you. Scene kemudian beralih di siang hari, secara tak sengaja, saat sedang bekerja Peter mendengar percakapan para penjaga, bahwa Abraham Lincoln telah menetapkan kebebasan tentang perbudakan. Dalam percakapan itu, tentara Lincoln sedang bertempur di Baton Rouge. Para budak yang berhasil kabur meminta perlindungan kepada tentara Lincoln. Setelah percakapan itu, Howard terlihat marah saat memakan makanan basi yang diberikan oleh budak. Namun saat Howard akan memukul budak itu, terlihat Peter menatap tajam ke arah Howard. Melihat hal itu pun Howard marah dan memanggil Peter. Dengan tegap tanpa rasa takut, Peter pun berjalan menghadap Howard. Dengan sikap perlawanan Peter, Howard pun sangat marah dan hendak membunuh Peter. Namun saat itu Vassell menghentikannya. Boy must have a death wish. What? Melihat keberanian dan pembangkangan Peter, Vassell pun bertindak sendiri dengan mengintimidasi dan berencana menjadikan Peter anjing peliharaannya. Kemudian di pagi hari, benar saja Vassell merantai Peter seperti anjing, dan dihadapkan dengan anjing peliharaannya. Keesokan harinya saat beristirahat, Peter memberitahukan kepada John dan Thomas, pembicaraan penjaga kemarin tentang Presiden Abraham Lincoln yang sudah membebaskan para budak. Di sini Peter membuat rencana untuk kabur menuju Baton Rouge, tempat perkumpulan pasukan Lincoln untuk membebaskan para budak. Mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Sewaktu bekerja, salah satu budak terjatuh meninggal karena kelelahan. Petugas menyuruh Peter untuk membawanya ke lubang tempat penguburan massal. Di saat Peter dipaksa menimbun para mayat itu, terlihat Howard dan rekannya berniat membunuh Peter. Dengan penuh kesadaran dan keyakinan, Peter pun bersiap melawan dan menjadikan ini kesempatan untuk melarikan diri. Setelah keributan terjadi, Peter dan rekan-rekannya mengambil kesempatan untuk segera melarikan diri. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh para budak lainnya. Namun beberapa budak lainnya yang mencoba ikut melarikan diri mati tertembak oleh para penjaga yang mengejarnya. Melihat kejadian tersebut Vassell pun merasa kesal dan berusaha mengejar Peter dan kawan-kawan dengan para penjaga lain dan anjing pelacaknya. We got work. Di hutan, Peter beserta 3 temannya berlari kencang sekuat tenaga untuk menjauh, kabur dari kejaran kelompok Vassell dan anjing pelacak. Tiba saat di tepi rawa, mereka pun langsung menceburkan diri, namun tidak dengan Thomas yang ketakutan saat melihat buaya yang menampakkan diri di rawa. Dan akhirnya ia pun langsung diterkam oleh sang anjing pelacak. Where are we going? You know where you're going? Setelah memberitahu tujuan mereka pergi, Vassell pun membiarkan Thomas menyeberangi rawa dan menembaknya dari kejauhan, serta membiarkan para buaya memakan tubuh Thomas. Setelah selamat dari kejaran Vassell, Peter dan 2 temannya membuat strategi memisahkan diri masing-masing demi untuk mengecoh kejaran dari Vassell dan para anjing pelacak. Dalam pelariannya,
Peter sampai pada sebuah halaman rumah milik kulit putih, dan saat Peter mengambil sehelai kain putih, hal itu pun diketahui oleh anak sang pemilik rumah. Sang anak pun langsung membunyikan sebuah loceng peringatan, sehingga terdengar oleh Vassel. Bersama kain putih yang ia curi, Peter mencoba mengikat luka di kakinya, dan melanjutkan pelariannya. Di tengah perjalanan Peter pun membuka kain yang diikatkan di kakinya, untuk mengecoh Vassel dan anjing pelacaknya. Kemudian ia pun bersembunyi dan menenggelamkan dirinya ke dalam rawa. Vassel yang berada di tempat itu, mulai kebingungan dengan keberadaan Peter. Setelah situasi mulai aman, Peter pun berusaha keluar dari rawa, namun tiba-tiba, seekor buaya rawa menyerangnya dan membawa Peter berkelahi di dalam rawa. Keesokan harinya, Vassel dan kedua rekannya menemukan seekor bangkai buaya di pinggir rawa. Mereka pun membedah perut buaya tersebut, namun tidak menemukan jejak Peter. Di sini Vassel sadar dirinya telah terkecoh oleh Peter. Di suatu malam, Vassel dan dua rekannya memanggang daging buaya. Di momen inilah Vassel menceritakan tentang kisah hidupnya, bahwa ia telah diasuh oleh seorang perawat berkulit hitam. Ia juga berteman baik dengan putra perawat tersebut. Namun ayah Vassel melarangnya berteman dengan kaum kulit hitam, dikarenakan sifat orang kulit hitam suka menguasai semuanya jika memiliki kesempatan. Tak disangka, perkataan ayah Vassel merubahnya menjadi bengis serta membunuh anak dari perawatnya, sehingga sampai sekarang Vassel tumbuh sebagai pemburu para kulit hitam. Scene kemudian beralih, di pagi hari. Peter masih berada di sebuah hutan rimba yang sedang membaluri tubuhnya dengan lumpur, untuk menghindar dari anjing pelacak Vassel. Berhari-hari, siang dan malam ia melewati hutan demi menghindar dari kejaran Vassel dan anjing pelacak. Di sebuah tempat, Peter menemukan sebuah pondok yang tak berpenghuni, kemudian ia memanfaatkan untuk menyembuhkan lukanya serta beristirahat sejenak, sembari mencari makanan. Sementara di scene yang lain, kita diperlihatkan istri dari Peter, yang didatangi oleh seorang kulit putih, lalu ia pun diberitahu bahwa dirinya telah dijual dan akan dibawa tanpa anak-anaknya. Dengan kesadaran diri seorang budak dan tak dapat menolak, saat itu istri dari Peter hanya bisa setuju dengan perkataan dari sang petugas, agar anak-anaknya selamat. Good. Istri Peter yang tidak mau berpisah dari anak-anaknya, ia pun melakukan siasat. Di sebuah pabrik ia pun nekat memasukkan tangannya ke dalam mesin yang dibantu oleh anaknya. There ain't no other way. Kembali kepada Peter, dengan kondisi kelaparan Peter pun berusaha mengambil sarang lebah, dengan memanjat pohon dan membawa asap yang dibuatnya, demi mendapatkan madu untuk bekal makan. Namun akan asap yang ditimbulkan, membuat Vassel mengetahui akan keberadaan seseorang dan segera menuju tempat tersebut. Dari atas pohon, Peter mendengar suara anjing pelacak sedang mendekatinya. Dengan terburu-buru, Peter pun segera turun dan melarikan diri. Dengan sebuah perahu kecil yang ada di sana Peter pun bergegas pergi. Tak lama setelah Peter pergi, Vassel pun menemukan pondok yang telah disinggahi Peter. Lalu kemudian Vassel pun mengidentifikasi jejak dari Peter sehingga akan terus memburunya. Di dalam hutan rawa, Peter bertemu kembali dengan John, namun saat itu John sangat marah, karena kedatangan Peter telah membawa anjing pelacak mendekati persembunyiannya. Di tengah pertengkaran itu, Peter menyuruh John untuk membaluri tubuhnya dengan bawang agar tidak terdeteksi oleh anjing pelacak. Namun John malah pergi dan merasa jijik dengan tindakan Peter. Dan Peter pun berpisah memilih bersembunyi di bawah akar pohon. Akibat tidak mendengarkan anjuran John untuk membaluri tubuhnya dengan bawang, akhirnya anjing pelacak pun menemukan keberadaan John yang sedang bersembunyi di atas pohon. Sehingga ia pun langsung ditembak oleh Vassel. Di balik persembunyian Peter, ia menyaksikan kekejian Vassel yang memenggal kepala John.
Beberapa hari kemudian setelah melewati rawa dan hutan, Peter menemukan sebuah rumah mewah yang sedang terbakar di lahap api. Diduga rumah tersebut dibantai oleh sekelompok orang akibat mendukung rencana penghapusan pembebasan para budak. Perlahan Peter pun mendekati rumah tersebut, masuk ke dalam dan tidak menemukan siapa-siapa di sana. Perlahan ia menyusuri kamar-kamar, dan di sebuah tempat, Peter menemukan seorang anak kecil seorang kulit hitam yang masih hidup. Peter pun membawa keluar dan berusaha menolongnya. Tak lama kemudian datanglah anak buah Vassel dari belakang menodongkan senjata, namun Peter tetap berusaha untuk menolong anak tersebut. Namun akhirnya anak kecil tersebut meninggal dunia. Dalam keadaan lengah, saat Peter ditodongkan senjata, Peter pun menyiapkan sebuah senjata dan menyerang kedua anak buah Vassel. Now walk, boy. Come on. Tak lama kemudian, Vassel tiba di tempat itu, melihat anak buahnya sudah tewas, Vassel segera mengejar Peter kembali. Di sebuah ladang, anjing Vassel pun mengejar Peter namun dengan senjata yang diambilnya, Peter menembak mati anjing tersebut. Setelah semalaman penuh berlari dari kejaran Vassel, Peter sampai di medan titik perang, ia terbaring di antara deretan mayat prajurit. Tak lama dari situ ia mendengar suara dentuman meriam. Peter pun menyadari bahwa ia telah sampai di Baton Rouge. Dengan semangat, Peter pun segera berlari menuju tentara Lincoln yang melindungi para kaum kulit hitam. Namun saat di tengah berlari, tiba-tiba Vassel datang menghadangnya. Saat Vassel ingin mengakhiri Peter, tiba-tiba suara tembakan datang dari belakang. Tentara Lincoln dengan tepat menembak Vassel. Akhirnya, salah seorang kapten tentara membawa Peter untuk diselamatkan di sebuah camp. Setelah penyembuhan di sebuah camp, Peter dimintai data diri, namun Peter tidak sabar ingin segera pergi menemui keluarganya. Namun petugas menganjurkan Peter untuk tidak pergi dan ikut berperang membebaskan kaum kulit hitam lainnya. Peter pun setuju dengan tawaran tersebut dan siap berperang membebaskan kaumnya. Untuk mengikuti berperang, Peter pun difoto sebagai salah satu syarat prajurit. Namun saat Peter membuka pakaian, sang fotografer pun tercengang kaget saat melihat punggung Peter yang penuh luka siksaan dan sayatan. Selesai difoto, Peter pun dibawa kepada sang kapten untuk menghadap. Namun saat melihat hasil foto dari Peter, sang kapten pun meragukan Peter untuk menjadi prajurit karena hasil dari foto tersebut menggambarkan tentang pembangkangan. Mendengar perkataan itu, Peter pun marah dan berkata, bahwa dirinya selama ini menerima penyiksaan demi penyiksaan akan tetapi ia selalu bangkit tanpa menyerah. Melihat besarnya semangat dari Peter, sang kapten pun mengizinkannya untuk ikut berperang. On the battlefield. You and me. We fight for freedom. Not to prove something. Tibalah di sebuah momen, Peter berdiri bebas tanpa harus berlari dikejar musuh. Namun hari ini Peter berjalan maju untuk menghadapi musuh, melawan penindasan yang membelenggu hidupnya selama ini. Perang pun dimulai, satu persatu para prajurit tertembak senjata musuh. Di tengah peperangan, tubuh Peter terkena hembusan bom, sehingga membuatnya terpental dan pingsan. Beberapa saat kemudian Peter pun tersadar dan melihat pasukannya terus maju menghadapi musuh, namun gempuran meriam terus meletus. Peter yang tersadar pun segera mengangkat senjata dan menembak petugas meriam. Melihat situasi tersebut, Peter membangkitkan semua prajurit untuk maju menyerang para pasukan meriam.
Akhir dari peperangan itu, pasukan Lincoln berhasil memenangkan peperangan tersebut. Hingga kemenangan berhasil mereka raih sepenuhnya. Beberapa desa pun terbebas dari perbudakan, termasuk di daerah pabrik yang ditempati keluarga Peter. Di tengah keramaian Peter mencari anak dan istrinya, dengan rasa cemas setelah mencari, akhirnya Peter bertemu dengan keluarganya kembali. Dan film pun selesai.